Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Nah, saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang pelajaran berharga. Pelajaran berharga di masa pandemi COVID-19. Pertama, saya waktu mengalami hal ini, saudara kekasih Tuhan, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, kurang lebih begitu, saya merasanya secara daging saya tidak terima, saudara. Secara daging saya memberontak, berkata demikian, Tuhan, kok bisa-bisanya terjadi hal ini dalam diri saya, bahkan keluarga saya. Pokoknya 2 minggu itu bertarung betul, manusia daging dan secara roh, ya. Apakan lagi, kurang lebih hampir 1 bulan saya di ruang isolasi bersama Eras. Tahu-taunya rumah kami itu diposting, dan kemudian di luar mengatakan keluarga pendeta ini semuanya dijemput oleh kepolisian, ya. Rumah digaris polisi. Dan pokoknya kata-kata di luar tuh tidak enak. Bahkan saya dikatakan meninggal. Saudara kasih Tuhan, jujur, secara manusiawi saya rasanya tidak terima. Pokoknya rasanya tuh, Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Secara manusia, sekali lagi saya katakan, saya tidak terima waktu itu. Tapi setelah 1 bulan kurang lebih, saya merenung, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Setelah kurang lebih 1 bulan baru saya bisa memahami Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya sekeluarga dan buat kita semua sebagai anak Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, kenapa sih itu bisa terjadi? Ya. Nah, maka dari itu sudah dikasih Tuhan, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil di balik COVID-19 ini, yang hari ini masih terus terjadi, ya. Tapi tidak seheboh seperti bulan Maret, bulan April. Betul nggak? Kalau dulu karena orang terindikasi itu kan dijemput mobil polisi, mobil dari dinas kesehatan, dan orang menjemput itu nggak tanggung-tanggung. Dan ketika orang melihat itu, orang trauma. Tapi sekarang ketika ada orang terindikasi COVID-19, dijemputnya malam sekitar jam 8, sepi, hanya 1 mobil, dan suasananya tidak seheboh di bulan Maret yang lalu. Tapi perlu kita ketahui, sampai hari ini pun banyak orang yang terindikasi COVID-19. Tapi tidak seperti yang dulu, orang dihantu ketakutan. Sekarang orang sudah sepertinya biasa. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya? Yang pelajar itu merupakan pelajaran yang berharga bagi kita. Oleh karenanya, saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita membaca dulu dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam pembacaan ayat ini. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua hingga selesai ayat yang ke-6. Judul perikopnya air bah. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2.
Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat keempat. Ayat kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama yang ke-6. Kalau kita melihat di dalam pembacaan ini tadi, Tuhan berfirman kepada Nuh supaya apa? Supaya Nuh dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera. Nah, kalau kita mundur sedikit dalam pembacaan ini, kenapa kok Nuh dan keluarganya bisa selamatkan? Kalau kita mundur di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-6 sudah dikasih Tuhan. Di situ pasal yang ke-6 berkata kejahatan manusia. Ketika Tuhan sudah menciptakan manusia dan segala isinya, ternyata manusia itu kecenderungan hatinya di dalam ayat yang kelima di dalam pasal yang ke-6 berkata demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi ayat ke-8 berkata demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, berarti Nuh dan keluarganya itu dengan kata lain dia diselamatkan. Kenapa Nuh mendapat belas kasih pada Tuhan? Di dalam ayat yang selanjutnya berkata bahwa Nuh itu adalah orang benar, orang yang tidak bercela, dan orang yang bergaul dengan Tuhan. Dengan kata lain, Nuh itu orang yang sungguh-sungguh takut dan mengasihi Tuhan. Ketika manusianya yang lainnya melakukan kejahatan, sampai Tuhan di situ tadi katakan, aku menyesal. Kenapa Tuhan menyesal? Karena apa? Karena kecenderungan hati manusia ada membuahkan hal yang jahat. Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, lewat pembacaan ini kita mau belajar. Ada berapa hal yang berharga yang dapat kita ambil bertalian apa yang hari-hari ini terjadi di tengah bangsa kita, yaitu di masa-masa pandemi COVID-19. Apa yang dapat kita ambil pelajar di dalamnya? Lewat pembacaan ini sudah dikasih Tuhan. Bagian yang pertama sudah dikasih Tuhan, pelajaran berharga yang dapat kita peroleh di masa-masa pandemi ini, ya. Yang pertama, kita banyak menggunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kalau saya hubungkan dengan apa yang terjadi pada masa Nuh, memang masanya berbeda. Kalau sekarang kita ditakut dengan COVID-19, kalau masa-masa kehidupan Nuh pada zaman Nuh, air bah yang melanda. Di situ dikatakan hujan saja 40 hari 40 malam. Akhirnya banjir menutupi samudera raya, menutupi alam semesta. Ketika hal itu mau Tuhan lakukan, Tuhan berpesan kepada Nuh, buat bahtera. Semuanya alat-alat kainnya sudah disebut, ukurannya sudah disebut dan sebagainya. Secara logika, saudara kasih Tuhan,
Mungkin manusia pada umumnya melihat apa yang dilakukan Nuh pada waktu itu. Orang berkata, manusia ini manusia yang tidak beres, setengah gila. Masa buat bahtera di atas bukit? Tetapi kenapa itu Nuh lakukan? Karena Tuhan yang perintah. Kenapa dia harus kerjakan? Karena nanti akan datang masa-masa yang sukar, yaitu air bah. Kalau Nuh tidak taat, kalau Nuh melakukan segala sesuatu yang mungkin mengikuti apa yang dia senang, dia akan binasa. Tapi Nuh taat. Ketika air bah datang, justru dia diselamatkan. Saudara udah kasih Tuhan, masa pandemi COVID-19 terjadi hari-hari ini. Lalu apa pelajaran penting buat kita sebagai gereja Tuhan? Pelajaran yang penting buat kita, yang berharga bagi kita hari-hari ini. Yang pertama, kita banyak menggunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga, baik di dalam kita melakukan pekerjaan, aktivitas kita di rumah, maupun kegiatan yang berhubung dalam kehidupan rohani. Bahkan mungkin ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga. Pada saat ini, karena kita banyak menggunakan waktu bersama keluarga, kita bisa mendiskusikannya sehingga kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Langkah apa yang harus kita lakukan? Saudara kasih Tuhan, pada waktu anak-anak saya masa kecil, Erah dan Theo, saya biasanya sama istri kunjungan, pulang biasanya kalau nggak sore. Biasanya karena kita berangkat sore, biasa pulangnya malam. Suatu ketika saya dikomplain sama anak-anak saya, bilang begini, Pak, kok kita terus ditinggal terus? Kapan kita bisa sama-sama? Ya. Kita ada liburan, papa mama pergi. Ya. Mereka komplain. Saudara kasih Tuhan, ketika saya renungkan hal itu, oh iya, benar juga. Memang saya banyak keluar. Jarang di rumah. Biasa kalau di rumah udah sore, anak udah capek, udah istirahat, udah tidur dan sebagainya. Artinya komunikasinya tidak begitu tidak begitu intens, tidak begitu sering. Kenapa? Anak kita sekolah, kita pergi, ketika kita datang, ketika mereka di rumah, kadang-kadang kita punya kegiatan lain. Nah, hari-hari ini kita dituntut untuk banyak bersama dengan keluarga. Amin. Antara anak, orang tua, kita mengerjakan segala pekerjaan di rumah kita bersama-sama. Contoh, kalau di tempat saya, setiap harinya dibagi tugas. Yang nyapunya nanti gantian, bisa saya, nanti yang ngepelnya siapa. Nyuci piring, yang satu udah nyuci piring, sudah dicuci, nanti juga mindahnya ke rak piring, nanti siapa? Oh, Nina kalau mamanya masak, yang ini ngiris berambang, yang ini motong. Jadi banyak aktivitas di rumah kita kerjakan bersama-sama. Tidak hanya melakukan aktivitas setiap hari di rumah, tetapi juga itu wadah untuk kita apa? Untuk dapat saling membangun secara rohani. Dulunya berdoa bersama-sama di keluarga mungkin jarang. Anak kita di rumah, karena sudah lama nunggu kita nggak pulang-pulang, akhirnya doa-doa sendiri. Karena kita pulang ke malam dan sebagainya. Tapi sekarang banyak waktu yang kita pakai bersama keluarga. Dalam aktivitas kita mengerjakan pekerjaan di rumah maupun secara rohani. Bahkan mungkin ada masalah yang terjadi dalam keluarga kita. Kita bisa berbicara bersama-sama. Kalau anak kita sudah besar, anak itu menjadi teman kita. Untuk kita bisa bercerita, untuk kita bisa berbicara bersama-sama. Amin. Amin. Pertanyaan saya hari ini, pagi ini, ketika ini terjadi, apakah di rumah kita juga bisa berdoa bersama-sama atau doa sendiri-sendiri sama ini? Halo? Wih, ternyata aku bingung juga ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika masa pandemi ini terjadi, pelajaran yang berharga buat kita, sekali lagi saya katakan, kita banyak menggunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga.
Ketika kita sering berkumpul bersama-sama, pertanyaan saya, pernah nggak kita doa bersama-sama? Halo? Ya kadang-kadang sih Pak. Saudaraku satu, ini kesempatan. Ini waktu yang baik. Kita kadang-kadang kita share di grup gereja tuh ada mesbah keluarga, ya. Di situ sudah ada renungannya. Nanti giliran, nanti kamu yang pujian nanti lalu. Di situ tempat tuh kita belajar, tempat kita untuk berbicara bersama-sama dengan keluarga. Seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Duijo, ya, dia membidangi keluarga di kalangan gereja Betonesia, ya. Dia banyak berbicara tentang keluarga. Jadi anak kita yang sudah besar itu, dia menjadi teman kita, ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi mentornya. Kita orang tua harus banyak mendengar juga. Dan kita orang tua harus bisa melihat, oh ini anak saya udah besar nih. Kita bisa untuk berbicara bersama-sama. Tapi kadang-kala antara orang tua dengan anak kadang-kala tidak sinkron. Ya, anak begini, orang tua begini. Tetapi saya mau katakan hari ini, di masa pandemi ini, ketika kita banyak menggunakan waktu yang ada, mari kita terus membangun kebersamaan yang baik di tengah keluarga kita. Amin. Baik dalam aktivitas kita bekerja di rumah, maupun yang berhubungan dengan rohani, bahkan ketika ada masalah apapun, kita bisa bicarakan bersama-sama. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan Nuh ketika air bah. Manusia yang lain sudah binasa, mati, lenyap. Tapi karena Nuh di situ dikatakan tadi orang benar, orang yang tidak bercela dan orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, dia diselamatkan selama kurang lebih 150 hari. Berarti kalau dibagi 30 hari, berarti kurang lebih 5 bulan dia ada di ruangan bahtera, di mana bahtera yang dia buat sendiri. Berarti kurang lebih 5 bulan dia hidup terus bersama dengan keluarganya. Masa pandemi ini sudah berapa bulan? Sejak Maret sampai sekarang udah berapa bulan? Halo? Matematiknya ya sampai cepat nih. Berapa? Hah? Maret. Sekarang kan bulan 11. 8. Kurang lebih 8 bulan. Saudara kasih Tuhan, 8 bulan. Nuh 5 bulan. Kurang lebih 150 hari dia bersama keluarganya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ketika ini terjadi, ayo, kalau dulunya orang tua dengan anak jarang bicara, ini kesempatan untuk kita banyak berbicara. Amin. Amin. Tidak masa bodoh. Saya menyadari hal itu, saudara dikasih Tuhan. Justru masa sekarang ini kita orang tua banyak mengcover mereka. Kemana anakku nih? Ketika dia tidak pulang, kita harus tanya terus. Kamu di mana, posisinya di mana, lagi apa? Ketika pulang, kita orang tua jangan langsung sambar dulu. Tapi kecenderungan orang tua ketika anak pulang, biasanya langsung apa? Ngomel, anak belum sempat duduk, belum sempat ngasih tahu, dia langsung disekap. Kalau anak sudah besar, duduk dulu dia duduk dulu. Kamu kok jam segini pulang, kenapa? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Oh, dia sudah menceritakan segala sesuatu yang dia lakukan. Kita dengar dulu. Oh, besok kalau memang ada kegiatan, usahakan jangan kemalaman pulang. Sebab ini tetap kamu harus jaga kesehatan. Kan enak. Jangan anak baru belum duduk, baru tarik nafas aja juga masih megap-megap karena kecapean, langsung disikat. Kira-kira pernah kita lakukan itu? Halo? Puji Tuhan, orang tua yang baik semua. Ya. Menjadi orang tua yang baik semua. Saudara kasih Tuhan, saya tadi kan bilang, Dr. Duijo bilang begini, orang tua itu harus jadi mentor. Dengar dulu anak ngomong, kemudian ajak dia tuh kalau udah besar, biarlah dia tuh jadi teman kita, sahabat kita, bukan musuh.
Zaman dulu 20 tahun yang dulu saya ketemu bapak saya takut. Baru bapak saya nggak berani. Kenapa? Sudah di ambang pintu tuh sudah ada sapu khusus buat kalau anaknya nakal disabet terus. Dulu, sekarang mah enggak lagi begitu. Ya. Baru bapak saya batuk aja, gini, kita udah takut sudah. Apalagi kalau udah matanya melotot. Kira-kira udah mau ambil alatnya di atas pintu, langsung tengkurap udah pokok menyerah. Sekarang anak kita adalah teman kita, amin. Ajak ngobrol, ajak bercerita, jangan langsung disambar kayak petir di siang bolong. Ya, anak kita jadi kaget, pulang malah ketakutan dia nanti. Ya, ini orang tua, kira-kira seperti apa? Ayo kita lakukan hal ini, amin. Ini wadahnya untuk kita bisa bercerita. Ini kesempatan. Maka tadi saya katakan masa pandemi ini ternyata ada pelajaran yang penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, pergunakan waktu yang ada ini untuk bersama keluarga. Yang lebih banyak kita pergunakan bersama keluarga. Di situ kita bisa bercerita, di situ kita bisa bekerja sama, di situ kita bisa saling membangun secara rohani. Supaya apa? Supaya kita tetap jadi anak Tuhan dan keluarga orang percaya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca dalam Kejadian pasal 7 ayat ke-7 yang 9, ayat 23 yang 24, kemudian Kejadian pasal 8 ayat 3, ayat yang ketiga bagian B, contoh dalam kehidupan Nuh. Karena itu saudara kasih Tuhan, pergunakan waktu yang ada sekarang bersama keluarga dengan baik, baik dalam mengerjakan segala aktivitas di rumah, begitupun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita terus hidup di dalam berkat dan peliharaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, pelajaran berharga di masa pandemi ini. Yang kedua, kesehatan kita secara jasmani benar-benar diperhatikan dan dijaga. Kesehatan secara jasmani kita benar-benar diperhatikan dan dijaga. Makanya kita harus lakukan 6M ini, saudara kasih Tuhan. Apakah 6M ini? 1, pakai masker. 2, mencuci tangan dengan sabun atau sesuatu yang mudah kita persiapkan. Kemudian menjaga jarak, makanan-makanan bergizi, membaca berita positif, melakukan kegiatan olahraga. Saudara kasih Tuhan, mencuci tangan, pakai masker. Pakai masker dan cuci tangan itu sudah merupakan bagian hidup kita. Kemana kita keluar, pasti masker kita pakai. Datang dari mana, lepas masker kita, apa soalnya? Cuci tangan. Makanya sekarang kita punya sangu apa? Yang buat cuci tangan apa namanya? Di mana-mana, di tas ada, di mobil ada, di gigi disemprot dan sebagainya. Dan ini nggak bisa dimungkiri, ya. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauh kerumunan dan sebagainya, makanan bergizi, kemudian berolahraga dan juga berpikir positif. Artinya begini, saudara. Kan kita lihat di berita-berita sekarang kan banyak berita yang menakutkan kita, membuat kita cemas. Kalau menakutkan dan membuat kita cemas, nanti antibodi kita menjadi tidak stabil, daya tahan fisik kita menurun. Makanya perlu makan yang bergizi, berolahraga. Saudara kasih Tuhan, saya setiap Sabtu sama istri saya itu biasanya olahraga di belakang kantor pajak di situ. Di situ ada lokasi enak di situ, ya. Sepi, jadi jauh dari keramaian, udaranya segar. Di situ banyak kebun-kebun. Waduh, saya jadi enak berolahraga. Tapi berapa minggu ini saya lagi absen. Tapi saya puji Tuhan, badan saya semakin kurus. Ada yang bilang, oh Pak, kok tambah gemuk? Saya merasa udah tambah kurus kok. Lebih enteng. Kenapa? Saya setiap ketemu dengan Om Ruby itu udah enak.
Oh, Ruby ketemu saya bukan kartu misi, langsung apa dipegang tuh perut. Ayo dia bilang, saya pikir apa om kelihatan gede. Aduh kamu tuh olahraga. Tapi sekarang saya berusaha supaya sehat. Bilang kiri kananmu, berolahraga itu penting. Amin. Minimal bersepeda, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau saudara punya alat olahraga di rumah, gampang ganti baju, orang sepi sekat olahraga. Kalau nggak punya alat yang lengkap di rumah, ambil sepatu, pakai baju kaos, minimal di halaman saudara jogging. Saya biasanya jam 8 sampai jam 9 itu berjemur. Olahraga. Kenapa? Supaya sehat. Kalau berpergian jangan sampai lupa pakai apa? Masker. Apalagi cuci tangan. Apalagi makan yang bergizi, apalagi berolahraga dan sebagainya. Berpikir positif. Kalau engkau lakukan 6 hal ini, saya percaya kondisi kesehatan kita akan terus menjadi kesehatan kita tetap prima. Amin. Badan sehat ini luar biasa, enak. Jadi masa-masa pandemi ini ternyata tidak hanya hal yang menakutkan, tidak hanya hal yang negatif terus yang kita pilih, tetapi ternyata di balik ini terjadi ada hal-hal yang penting yang berguna di dalamnya dan bermanfaat, dan itu menjadi pelajaran buat kita. Kita sudah masuk bagian yang kedua, ya. Yang kedua, kesehatan kita secara jasmani benar-benar kita jaga dan kita perhatikan, ya. Karena itu sudah dikasih Tuhan, jangan kita lengah untuk menjaga kesehatan kita setiap harinya. Dimanapun kita berada, termasuk menjaga pola makanan dan seterusnya. Saudaraku udah kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, saya berikan beberapa contoh, ya. Dan kita menjaga kesehatan yang berhubungan dengan makanan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-12 berkata demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bahkan ayat yang lain dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara kasih Tuhan, segala sesuatu menurut 1 Korintus halal, tapi tidak semua makan itu berguna manfaat buat kita. Artinya makanan pun tetap dijaga. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Banyak makanan yang bermanfaat buat kesehatan kita, tapi juga ada makanan juga yang perlu kita pertimbangkan. Supaya apa? Supaya ini sehat. Tubuh kita ini sehat. Bahkan bahasa ekstrimnya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan kita rusak. Jangan kita merusak tubuh kita sendiri. Lihat makan dan sebagainya. Contoh, ya. Dulu waktu saya lagi usia 20 sekian tahun, biasanya pada waktu kita sekolah di sekolah teologi di Purwokerto dulu, teman saya rata-rata dari Kalimantan, ada berapa orang, kemudian dari Manado, dari Batak, orang Batak, ya. Kemudian ada yang dari Jawa. Ternyata mah bicara sudah kasih Tuhan. Ternyata semuanya rata-rata doyan makan namanya mah bicara. Kalau yang nggak suka sih, saya cuma beritahu, makan daging RW. Pernah Bapak Ibu dengar ke daging RW? RW itu bukan rukun warga, bukan. Daging RW, saya ingat sebelumnya. Orang namanya orang Manado, orang Batak. Waduh, yang makannya daging
Waduh, sukanya minta ampun. Termasuk di dalamnya saya juga doyan. Tapi sekarang saya sudah jaga-jaga doa itu makanya. Kenapa? Sudah tua. Usia 51 tahun. Harus jaga. Sekarang banyak makanan apa? Rebus-rebusan. Waduh. Coel-coelan. Waduh, kenapa? Pingin sehat. Tapi boleh nggak makan daging? Boleh, tapi tetap terjaga. Supaya apa? Tubuh kita nih sehat. Tapi orang Purbalingga kadang-kadang nggak tahan kalau nggak makan mendoan 1 minggu, gatal kepalanya. Sampai hari ini ya tetap bisa makan goreng, tetapi tidak terlalu. Kenapa? Supaya badan ini sehat. Jadi pelajaran yang kedua di masa pandemi ini, saudara dikasih Tuhan, kesehatan secara jasmani kita benar-benar diperhatikan dan dijaga. Amin. Kalau hari-hari ini kita cuek, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, saya ini dulu orangnya cuek untuk kesehatan saya, betul. Tapi sekarang setelah saya mengalami berapa bulan yang lalu terjadi di sini, saya betul-betul sekarang perhatikan, termasuk makanan. Dulu ada berapa jemaat bilang begini dengan saya, Kartomius, kamu coba sekali-sekali cek kesehatanmu. Saya bilang, tante saya sehat. Tapi ternyata setelah saya pada waktu kena COVID-19, baru saya merenungkan ternyata kesehatan penting. Jadi saya perlu cek. Ya, walaupun tidak tiap bulan, tapi minim berapa bulan saya kontrol supaya kondisi kesehatan saya tetap terjaga dengan baik. Amin. Karena itu jangan lengah. Perhatikan terus kesehatan kita supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas dengan baik dan kita juga bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan terakhir, yang terakhir saudara kasih Tuhan, pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil di masa-masa pandemi ini, yang ketiga, perhatikan sungguh-sungguh saudaraku. Yang ketiga, mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, baik dalam keluarga, dalam usaha, kebutuhan kita setiap hari, demikian juga di dalam pelayanan dan pengiringan kita akan Tuhan. Begitu juga di dalam proses pembelajaran anak kita di rumah. Saudara kasih Tuhan, masa-masa sekarang ini betul-betul kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa? Imbasnya karena COVID-19 ini tidak bisa dimungkiri, banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang tidak mudah untuk menghadapinya. Tapi sebagai anak Tuhan, kita diajar untuk selalu berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya apa yang jadi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan apapun yang kita gumulkan hari-hari ini, kita melihat cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Contoh, saudara dikasih Tuhan, berapa minggu yang lalu ada berapa anak Tuhan bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, pada waktu masa-masa pandemi, waktu pertama kena ada melanda Indonesia, saya kurang lebih 1 bulan betul-betul tidak seperti yang biasanya yang saya alami. Pemasukan betul-betul sangat minim, sampai dia bilang hampir saya mau jual mobil saya, hampir saya mau jual tanah saya ini. Kenapa? Tidak ada pemasukan. Sedangkan saya punya karyawan, aku harus bayar. Tapi ketika dalam kondisi ini, dia bilang itu menyadarkan saya supaya betul-betul berharap bersandar kepada Tuhan. Ketika dia terus membawa beban dan pergumulan kepada Tuhan, cara Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia memberi jawaban. Akhirnya dia tidak jual rumah tanahnya dan dia tidak jual mobilnya. Kenapa? Tepat pada waktunya ketika dia butuh, ada orang yang pesan barang dia, akhirnya dia bisa membayar anak buahnya. Saudara udah kasih Tuhan. Jadi di masa-masa pandemi ini, yang ketiga mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Nuh dan keluarganya, ketika mereka ada dalam bahtera yang memakan waktu kurang lebih 5 bulan 150 hari, mereka hidup karena dipelihara Tuhan. Makanya ketika masuk dalam bahtera, Tuhan berkata, bawa binatang berpasang-pasangan. Apa yang jadi kebutuhannya dibawa. Supaya apa? Supaya ketika mereka ada dalam bahtera, mereka tetap hidup di dalam berkat dan peliharaan Tuhan. Amin. Hari-hari ini saudara kasih Tuhan, mungkin saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Mungkin hari ini berhubungan dengan keuangan saudara, berhubungan dengan pekerjaan saudara, berhubungan dengan pergumulan yang lain.
Tapi saya mau ingatkan kita, masa sekarang ini mengajar kita untuk apa? Bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami dan melihat cara Tuhan menolong kita, sehingga mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karenanya saudara kasih Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, ternyata ada pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita ambil di dalamnya. Termasuk di masa pandemi COVID-19 ini, ada pelajaran 3 hal penting yang kita sudah dengar pagi hari ini. Dengan satu kerinduan, apa yang kita dengar pagi hari ini, biar terus mengingatkan kita bahwa kita tahu Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, sekalipun di masa-masa pandemi ini. Oleh karenanya, tetap berharap dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan, agar pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Menaikkan pujian mengatakan, hanya dekat Allahku aku mendapatkan kekuatan, ketenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, hanya dekat Allahku, dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat, hanya dekat
haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saudaraku udah kasih Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur boleh bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita peroleh di masa-masa pandemi ini. Pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita. Yang pertama, kita banyak menggunakan waktu yang ada bersama keluarga kita. Dalam menghadapi segala persoalan apapun, kita bisa bersama-sama. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Demikian juga kita menghadapi masalah apapun, kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Ini kesempatan yang baik dalam kehidupan kita ketika masa pandemi ini. Di masa pandemi ini ternyata Tuhan juga rindu supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan secara jasmani kita. Masa pandemi ini supaya kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Apa bebanmu dan pergumulan pagi hari ini? Kuasa Tuhan menolong engkau. Taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, Tuhan, aku perlu engkau. Aku perlu pertolonganmu. Aku membutuhkan kekuatanmu. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang mereka taruh di dada mereka, menunjukkan hati mereka bahwa mereka mau terbuka di hadapan-Mu, Tuhan. Oleh karena Tuhan, di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak biarkan kami jalan sendiri, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Apapun yang dihadapi setiap anak-Mu, entah itu berhubungan keuangan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, maupun dalam penghidupan pelayanan Engkau Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu untuk melewati semuanya, dan mereka tetap melihat cara Tuhan menolong setiap mereka. Sehingga umat-Mu Tuhan tetap berkata, Tuhan, aku enggak punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengerti dan peduli dan selalu menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini meteraikan firman di hati kami, agar firman menjadi rema dan firman menjadi berkat untuk kami semuanya. Dan tidak seorang pun anak-anak yang di pagi ini yang malam mau dilayani, yang kelihatan semuanya boleh diberkat Tuhan. Sehingga kami pulang pagi ini dalam ibadah ini, sukacita Tuhan, kemenangan dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami masing-masing. Pengalaman pribadi kami bersama Engkau hari ini membuat kami terus bangkit di dalam Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua nanti sore, supaya tetap berjalan dalam kendali sepenuhnya oleh kuasa Tuhan. Dan hamba-hamba yang lain tetap beri kekuatan, kesehatan kami untuk melayani. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Satu yang lain seperti Tuhan menuntun kami pada waktu berangkat, demikian pada waktu kami pulang penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ibadah ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara berkasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Boleh saat ini Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Ia mendapat kita setia. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkat Tuhan kita sepakat berkata,